Bapak-bapak yang saya hormati, para remaja putri yang saya sayangi, ini adalah kegiatan Prima. Prima itu bukan Prima foto di atas, bukan. Prima itu Perhimpunan Remaja Masjid, DMI, Dewan Masjid Indonesia. Nah, ketuanya untuk provinsi ini Saudara Haikal. Kalau Umi sebagai penasihat, nanti di BKMT, Badan Kontak Majelis Ta'lim, saya ketuanya Pak untuk provinsi. Nah, kesempatan kurang lebih beberapa menit ke depan, Umi ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita ini berhadapan dengan 11 bulan tantangan ke depan sesudah Ramadan ini. Namun kita merasakan bahwa Ramadan itu masih ada, dalam jiwa kita masih ada, karena ada kegiatan sunnah yang kita lakukan seperti puasa sunnah pada bulan Syawal untuk remaja putri, yaitu mengqadha puasanya, atau mungkin untuk kaum pria menggantikan puasa yang batal pada saat bulan Ramadan. Lalu kemudian kita laksanakan kegiatan-kegiatan sunnah-sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Maka 11 bulan ke depan ini adalah merupakan bulan tantangan buat kita, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan bahwa umurnya masih bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang tahu. Tawakal Allah, kita bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Karena jika tiba saatnya Allah menempatkan kun fayakun, pasti akan jadi, pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu melalui remaja masjid, kegiatan remaja masjid ini, kami berharap agar supaya para remaja, khususnya remaja putri dan remaja laki-laki, ya, putra putri, agar supaya menghidupkan masjid. Karena tidak sedikit, banyak sekali kemarin baru viral, baru 1 hari Ramadan berakhir, Idul Fitri keesokan harinya sudah dibantai beberapa orang pemuda hanya karena mabuk-mabukan. Menikmati apa? Katanya kita orang so bebas selama 1 bulan penuh. Na'udzubillahi min dzalik. Minum minuman keras, menikmati lagi narkoba. Lalu kemana ibadah Ramadan selama 1 bulan full? Nah, oleh karena itu tidak boleh ada prinsip bahwa nanti saya hari tua baru saya mati. Tidak ada prinsip itu. Jika Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolaknya. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada satu orang pun punya kuasa, hatta dia seorang gubernur ataupun seorang bupati ataupun seorang presiden sekalipun, tidak akan bisa menolak nasib yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka oleh karena itu kami berharap, Umi selaku penasehat Prima DMI Maluku Utara berharap agar supaya ada responsif positif dari kalian para remaja untuk penerus generasi yang akan datang, generasi keluarga, generasi daerah, kota Ternate, generasi provinsi Maluku Utara, generasi agama, generasi bangsa dan negara ini. Maka oleh karena itu kepada kita semua, kami ingin wawancara secara langsung, ingin meminta mengenal kembali pendapat kalian, bagaimana keberadaan Prima atau remaja masjid. Mungkin di Vitus ini sudah terbentuk, tapi begitu ada tiba-tiba tenggelam, bentuk lagi, ada lagi, tenggelam lagi. Nanti muncul kelihatan pada saat peringatan hari-hari besar Islam, misalnya Isra Mi'raj, ada Maulidan, ada syukuran dan lain sebagainya. Itu remaja masjidnya kelihatan, mungkin bersih-bersih. Nah, oleh karena itu, ayo adik-adik perempuan, ini kesempatan kita untuk bagaimana mentransfer ilmu dengan baik. Dekat sini sayang. Enggak apa-apa, dekat sini, supaya kita saling komunikasi, bangun komunikasi,
Kalau kalian minta untuk Umi untuk turun, kasih Figi ya Pak ya, karena Figi itu paling susah. Figi perempuan itu paling susah. Kami cuma khawatir kalau ini kita cuek, lama kelamaan tidak pernah ada pemberdayaan belajar Figi, maka sesungguhnya yang akan datang perempuan meninggal, orang tua kita meninggal, tinggal dibungkus kubur seperti itu. Tidak ada lagi fardu kifayah karena tidak ada keinginan untuk belajar. Maka oleh karena itu keinginan kami DMI Prima DMI turun untuk membangun komunikasi aktif dengan kalian, menarik perhatian kalian. Ayo yang ada ini kurang lebih ada 9-10, bangun kembali lagi besok malam, tambah lagi 1 orang, besok malamnya tambah lagi 1 orang. Dengan sendirinya insya Allah setiap waktu sholat, tempat perempuan, tempat laki-laki insya Allah akan bersaf-saf. Tidak hanya datang pada bulan suci Ramadan, tetapi pada setiap 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban kita. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu kami ingin dengar bagaimana unek-unek kalian terhadap bagaimana remaja ini dibangkitkan kembali. Apa kesulitan kalian? Apakah kurang komunikasi? Ataukah tidak ada orang tua yang bisa turun langsung mengerahkan? Ataukah mungkin ada semacam ganjalan, saya cuma 1 orang dan dia? Atau satu penyebab utama adalah saya belum bisa mengaji. Maka ada muncul rasa takut. Jangan sampai di masjid kondon suruh saya baca Al-Quran, jangan sampai di masjid kondon suruh saya baca doa. Nah, dari sisi psikologinya harus diketahui bahwa boleh jadi jangan pakai orang bilang tiba saat tiba akal, itu orang bahlul. Tidak boleh pakai prinsip itu. Tapi sebelum datang waktunya harus ada persiapan bekalnya. Nah, oleh karena itu coba ingin dengar. Ini nama siapa? Sandra. Usia berapa? Usia berapa sekarang? 18. Coba kami ingin dengar. Tidak sampai. Ya, ini kali. Coba Umi ingin dengar. Apa pendapat Sandra tentang keberadaan remaja masjid? Ya, bercerita biasa saja boleh ya, bercerita biasa saja boleh. Remaja masjid itu Sandra ingin apakah dia hadir pada saat-saat tertentu ataukah hampir setiap hari Sandra rindukan itu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat kemarin supaya bisa dapat. Barakallah, sekretaris remaja masjid. Tetap aktif. Kebanyakan pemuda yang di situ itu tidak pernah jarang sekali menghadirkan sholat atau Masya Allah. Nah, karena itu paling bagus kalau boleh remaja di situ setiap saat setiap jalan kalau aktif, tapi setiap hari pun aktif, maupun di hari Jumat. Betul, bersih-bersih masjid. Iya. Subhanallah. Baik. Tapi untuk kegiatan kami sudah jalan masjidnya, tapi ada rencana kegiatan nanti di Sabila, terus kemudian di Golkan juga, atau kegiatan di luar nanti kami bisa aturkan waktu. Setelah itu kami akan mengikuti kegiatan di luar nanti. Baik. Setelah saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini responnya sangat baik ya. Jadi sekretaris remaja masjid kita bersyukur ya Ibu Pak Ketua. Ini berharap agar supaya tidak hanya datang untuk pembersihan masjid, tetapi memenuhi setiap waktu kita hadirkan di sini. Maka tadi Umi bilang kalau yang ada ini 10, besok harus lebih dari 10. Ayo ajak teman kita, ayo ajak saudara kita, mari kita berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah itu nilainya jauh lebih banyak. Nah, ini pendapat Sandra. Sekarang Umi minta, nah dari sana nih, siapa? Ada satu orang? Mau ingin bicara? Laki-laki. Dari kaum laki-laki mungkin ya, mewakili ya. Ini, iya, silakan. Iya, supaya bisa terekam. Ini nih, nanti Umi arahkan. Ini pegang. Iya, baik. Ini kan perhimpunan remaja masjid ya, Prima DMI. Ini nanti kita keliling Pak, kita keliling. Nanti besok malam di mana lagi? Besok malamnya kami terus berputar. Nah, melihat kondisi yang ada, betapa banyaknya remaja yang pada waktu-waktu tertentu yang kita histeris berteriak, kenapa mereka tidak menjawab azan untuk datang ke masjid, padahal mereka adalah tulang punggung agama ke depan. Bisa dihitung hanya dengan jari, sementara dalam kelompok lingkungan tertentu yang paling banyak adalah remajanya. Bagaimana teknik kita, mungkin adakah hambatan ataukah memohon agar supaya bagaimana caranya, apakah kita ada kolaborasi dengan kaum orang tua sehingga terpulang lagi kepada keluarga. Saya mengatakan bahwa setiap waktu saya sudah berhasil, orang tua saya pun sudah berhasil, tapi belum tentu buat orang lain. Mungkin ada sponsor atau sportif, pendapat dari saudara siapa? Fian. Sedikit motivasi kepada mereka sehingga suara Pian ini bisa disuarakan teman-teman kita yang perempuan sama yang lain yang hadir di masjid ini kepada yang lain. Karena yang namanya yang baik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu pasti ada ditantang oleh Allah. Tafadhal, silakan. Nama dulu, perkenalkan nama dulu supaya bisa terekam. Saya juga tidak cara juga kayak juga. Coba saya ketemu sama senior saya berprofesor. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, iya baik. Tapi masuk dalam ini ya, dalam kegiatan Remas ya? Oh, baru masuk. Ya enggak apa-apa. Nah, bagaimana saudara melihat dalam lingkungan? Semua ini kan kesibukan ini tergantung dari kita sendiri. Ada juga yang sibuk ya dengan alasan lain dalam melaksanakan sebagai ini kan ada juga yang kalau bilang sibuk tapi mencari kesibukan sendiri gitu. Hal-hal yang seperti ini yang kepinginan kita sebagai remaja-remaja masjid ini, semoga kita bisa ambil kesempatan untuk kita belajar bersama biar sesuatu yang berguna untuk kita nanti ya. Ada bentuk proses menarik daya tarik orang ya. Tentu kita punya cara tersendiri. Cara yang pertama yaitu mari orang sama-sama ke sana. Itu cara yang pertama. Pasti kalian ketika menyuarakan hal ini pasti ada bahasa mengana pergi sudah. Nah, itu tantangan buat kita. Apakah kita harus berhenti? Oh tidak. Kita harus tetap memberikan motivasi. Hari ini prinsipnya begini. Hari kemarin tidak akan pernah terulang hari ini. Dan hari yang akan datang tidak akan pernah mampu kita bisa menempati bahwa hari ini yang terjadi bisa terulang di hari yang akan datang.
Maka oleh karena itu cara untuk merespon teman-teman remaja, saya harap Pian, kemudian Sandra bisa mewakili teman-teman. Ayo, bagaimana teknikal kita untuk mengajak kepada mereka? Tentunya dengan cara-cara tersendiri. Salah satu caranya adalah mempelajari bagaimana remaja bisa mencintai, bisa kolaborasi dengan remaja yang lain. Fitu tidak hanya mengandalkan Fitu, tapi Fitu bisa berkolaborasi dengan Gambesi, bisa berkolaborasi dengan Sasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang pengen tahu bagaimana kalau remaja masjidnya kita hidupkan mulai sekarang. Bagaimana responnya? Ya, menurut saya itu baik ya untuk ke depan ini. Mau dari bukan cuma Sasa sama Gambesi atau itu. Saya juga dari Kehuda. Waduh, jauh nih. Dari Kehuda, Pak. Luar biasa. Baik. Tentu kita tidak akan puas ya. Adik-adik tidak akan puas. Kami mohon izin kepada yang ada, kami berharap agar supaya kedatangan kami nanti di hari-hari berikutnya kami akan merekrut mereka remaja masjid perempuan untuk memberikan pembelajaran fikih, Pak. Karena ini sangat penting. Dan juga tidak menutup kemungkinan kepada mereka yang laki-laki. Bil khusus catatan kami adalah mereka sudah saatnya untuk belajar fardu kifayah. Itu salah satu target Prima DMI, siap menerima tantangan di hari yang akan datang dengan konsep-konsep yang mendalam, tentunya tidak akan keluar daripada aturan-aturan Islam. Ya. Iya, kemudian di Prima DMI ini ketuanya Pak Saudara Haikal ini, nanti ada penyampaian setiap pagi, itu hasanah pagi. Kalian yang memiliki potensi, tidak menutup kemungkinan SMP boleh, SMA boleh, yang sudah kuliah pun boleh. Kita akan asah